44. Alana hanya diam saat semua orang meninggalkan dirinya sendirian bersama Saka. Alana menarik tempat duduk di samping ranjang besar tempat Saka dirawat. Maklum, karena itu kamar tipe VIP, maka ranjangnya pun berbeda, lebih besar daripada tempat tidur ruangan lainnya. Kaki Alana yang tampak sedikit membengkak membuat Alana tidak nyaman saat ia harus berdiri. Alana memegang tangan Saka dan memandangi tubuh Saka yang tampak kurus dan pucat. Alana tidak tega melihat kondisi Saka yang lemah. "Baby, bangun. Kamu sudah terlalu lama tidur." Alana tidak tahu apa yang harus ia katakan. Sejujurnya hatinya masih terasa berat. Alana menggenggam tangan Saka dan meraihnya serta menciumnya dengan penuh perasaan. Ia meneteskan air mata, menatap nasibnya. "Baby, aku rela kalau kamu memilih untuk menjaga Yara, karena akulah yang datang di antara kalian. Akulah yang telah menjadi orang ketiga. Sekarang Yara juga sakit. Bangunlah baby, Yara membutuhkanmu." Tetesan air mata Alana membasahi tangan Saka yang ia pegang, dan ia dekatkan dengan bibirnya yang kenyal. "Baby, kamu perlu tahu kalau aku sangat mencintaimu sangat. Jangan seperti ini. Lebih baik aku pergi dan memandangmu bahagia dari kejauhan daripada aku melihat kamu kesakitan seperti ini." Lanjut Alana sambil masih terisak. Hatinya sakit sekali melihat Saka hanya terbaring tanpa daya. "Baby, aku akan pergi kalau kamu tidak mau lagi menganggapi aku. Dan aku akan menghilangkan rasa cintaku padamu kalau kamu tetap enggak mau bangun," ancam Alana sambil melepaskan genggaman tangannya pada Saka. Ia ingin beranjak pergi. Ia tidak kuat lagi menahan kesedihan yang membuncah di dadanya. Tiba-tiba tangan Saka meraih tangan Alana dan mengeratkan genggaman, sehingga tangan Alana terkunci di tangan Saka. Alana terkejut melihat tangannya dicengkram begitu erat oleh tangan Saka. "Alana, aku nggak akan melepaskan tanganmu lagi. Aku tidak mau kehilangan kamu lagi. Aku mengejarmu tadi, dan aku baru bisa menangkapmu sekarang. Jangan tinggalkan aku, Alana, sayangku. Jangan tinggalkan aku. Aku bisa mati tanpamu," teriak Saka histeris, antara sadar dan tidak sadar. Mata Saka masih terpejam, tapi genggaman tangannya sangat nyata di tangan Alana. Jadi Alana yakin kalau ini bukan halusinasi. "Baby, kamu sudah sadar?" tanya Alana sambil memegang kening suaminya dan mengelus tangan sayang dengan sayang. "Aku selalu sadar kalau aku mencintaimu, Lala. Aku mengejarmu. Aku mencarimu. Kamu lari dariku. Aku tetap mengejarmu dan aku sekarang menangkapmu. Aku tidak akan melepaskan tanganmu sampai kapanpun," racau Saka lagi. Matanya masih terpejam, tapi tangannya masih menggenggam erat tangan Alana. Alana tidak ngerti apa yang dibicarakan Saka, karena Saka terus mengulang perkataannya tentang mengejar dirinya dan berusaha menangkapnya. "Jangan pergi sayang, aku mencintaimu," lanjut Saka lagi. Alana bingung, apakah Saka ini sudah benar-benar sadar atau belum. Karena ia hanya seperti orang yang mengigau, tapi genggaman tangannya begitu kuat. Tangan kanan Alana yang masih bebas dari genggaman Saka ia pergunakan untuk menekan tombol help dan memanggil dokter, supaya dokter bisa datang untuk memeriksanya. "Ubi sayang, bangunlah, buka matamu untukku. Aku nggak akan pergi lagi kalau kamu mau sadar dan membuka mata," bujuk Alana lagi dengan suara lemah lembut. Saka hanya kembali mengeratkan genggamannya. Lala, aku lelah. Aku lelah berlari mengejarmu. Harus dengan apa lagi aku membuktikan cintaku? Aku tahu aku telah banyak salah dengan kamu. Jangan pergi ya," racaunya lagi.
Iya, aku tidak akan pergi lagi. 8, 9. Tapi kamu harus berjuang untuk bangun. Sebentar lagi anak kita akan lahir. Aduh, teriak Alana saat perutnya kembali mulas. Alana berpikir ini belum saatnya melahirkan. Tapi rasa mulas ini seperti kontraksi palsu yang sering dialami oleh ibu-ibu di hari menjelang persalinannya. Tok tok tok. Dokter Indra langsung masuk bersama dua orang suster. Ia langsung mengecek kondisi Saka. Nona Lana, apa yang terjadi? Tanya Dokter Indra dengan memandang tangan Alana yang dipegang erat oleh pasien. Saya juga kurang tahu. Tiba-tiba ia berteriak memanggil saya, terus tangannya menggenggam saya seperti ini. Dia tidak mau melepaskan tangan saya, tapi juga tidak mau membuka matanya, kata Alana menjelaskan situasinya. Dokter Indra tahu ini adalah sebuah sinyalmen positif, di mana pasien mulai merespon secara baik keadaan di sekitarnya, meskipun belum bangun sungguhan. Sebenarnya, semua organ tubuhnya berjalan dengan baik. Pasien dalam kondisi normal, tidak ada dalam gangguan apapun. Saya rasa pasien akan segera sadar. Teruslah memberi stimulasi pada pasien. Nona Alana, wajahnya kok pucat? Tanya Dokter Indra memperhatikan wajah Alana yang tampak pucat dan menahan sakit. Dok, saya mungkin sedang mengalami kontraksi palsu. Karena seharusnya perkiraan melahirkan saya masih 4 minggu lagi. Tapi ini sakit banget, dok. Baby, perutku sakit. Aduh Alana kepada Saka yang masih menggenggam tangannya dengan erat. Keringat dingin Alana mengucur di wajahnya yang cantik. Wajahnya tampak pucat kertas. Tangannya yang bebas menahan perutnya yang sakit. Pergerakan bayinya tampak jelas di perutnya yang menonjol. Dokter Indra segera memerintahkan suster untuk mengambil berangkar rumah sakit dan berusaha memapa Alana yang tampak kesakitan. Posisi tangan Alana yang masih digenggam Saka dilepaskan paksa oleh Dokter Indra karena ia mengalami kesulitan untuk memapa Alana untuk naik ke atas berangkar. Sesuatu yang tak diduga pun terjadi. Saka yang tadinya memegang tangan Alana yang kemudian dilepaskan paksa oleh Dokter Indra membuat Saka terjengit dan berteriak dengan suara keras memanggil, "Alana, jangan pergi." Saka sadar dan terduduk. Ia melihat Dokter Indra yang memeluk Alana yang sudah kepayangan menahan sakit. Dokter Indra sedang berusaha menodongkan tubuh Alana yang akan dinaikkan ke atas berangkar untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saka pun menjadi murka. Ia melepaskan seluruh alat bantu pernapasan yang dipakainya. Ia juga melepaskan infus yang menancap di tangan kirinya, yang sontak membuat darah mengalir dari tangannya. Alana tambah shock melihat itu. "Baby, jangan, kamu masih sakit," jerit Alana sambil menahan rasa mulas di perutnya yang timbul tenggelam. Pergerakan bayinya pun semakin aktif. Alana seakan tidak merasakan sakitnya saat melihat Saka mencoba turun dari ranjang rawat inapnya. Suster yang ada dan berusaha menahan tubuh Saka. Namun Saka menepisnya. Ia hanya menguci pandangannya pada tubuh Alana yang masih dipeluk laki-laki lain. Dokter Indra masih memegang tubuh Alana yang bersandar di dadanya. Dokter Indra hendak menggendong Lana untuk menaikkan tubuh Alana yang lemah ke atas berangkar. Tapi sebelum ia bisa menggendong Alana, Saka sudah datang dan menarik tubuh Alana untuk bersandar di pelukannya, mendorong tubuh Dokter Indra sehingga Dokter Indra pun terhuyung dan pinggangnya menabrak besi pinggiran ranjang tempat Saka tadinya tertidur. "Brak, siapa kamu?" tanya Saka sambil menatap Dokter Indra. Dengan tatapan dingin, kedua tangannya masih memeluk Alana dengan posisif. "Kamu berani sekali, hendak menggoda istri orang," tuduh Saka lagi dengan nada marah. Dia dokter yang merawat kamu selama kamu tidak sadar dari kemarin. Dokter Indra tidak sedang menggendong aku, sayang," jelas Alana menarik tangan Saka sambil menahan rasa sakit di perutnya.
Wajah Alana tampak masih pucat. Kalau dia dokter aku, berarti seharusnya kau merawatku. Kenapa dia malah memeluk kamu? Tidakkah dia tahu kalau kamu adalah istriku? Apa jangan-jangan dia naksir kamu? Tanya Saka sambil menunjuk wajah dokter Indra yang tampak masih kesakitan di pinggangnya. Dengan aura murka yang masih tersisa di wajahnya, Alana hanya mengelus dada Saka supaya Saka bersabar. Bi, jangan seujon deh. Aduh, perutku sakit banget. Ada darah di kakiku, ada darah, kata Alana dengan sedikit panik. Melihat Alana yang pendarahan, Dokter Indra langsung merengsek maju dan menolakkan Saka yang hanya terpaku. Saka bingung mau berlaku apa. Sus, segera dorong Nona Alana ke ruang gawat darurat. Panggil dokter kandungan yang masih ada di rumah sakit. Cek apakah sudah saatnya melahirkan. Karena menurut Alana perhitungan hari melahirkan. Cek kontraksinya dan apakah sudah ada pembukaan. Perintah Dokter Indra sambil mendorong dengan sigap Alana yang sudah dinaikkan Saka ke atas berangkar. Saka hanya memegang tangan Alana dan mencoba untuk terus menguatkannya. Ia sangat khawatir dengan kondisi Alana. Sayang, bertahan ya demi anak kita, kata Saka lagi sambil memegang tangan Alana yang menancapkan kuku-kukunya ke tangan Saka. Saka sudah tidak lagi merasakan rasa sakit dicakar oleh kuku Alana. Ia khawatir melihat Alana yang sangat kesakitan. Belum lagi dengan pendarahan yang dialami oleh istrinya. Saka tetap mengikuti istrinya yang didorong oleh dokter tampan itu. Tuan, bisa menunggu di luar. Kami akan melakukan tindakan kepada istri Anda. Usir seorang suster saat Saka hendak masuk ke dalam ruang tindakan khusus untuk pasien gawat darurat. Tapi sus, elak Saka. Tapi suster tersebut sudah menutup pintu ruang tindakan gawat darurat dan meninggalkan Saka yang hanya bisa terbengong-bingung di luarnya. Saka berjalan mondar-mandir ke sana kemari, seperti setrikaan rusak. Detik demi detik yang berlalu, bahkan beranjak menit ke menit, membuat Saka tidak lagi bisa bersabar. Ia ingin tahu apa yang sedang terjadi dengan istrinya. Kenapa dokter yang membawa istrinya itu malah bisa masuk ke dalam? Malah dirinya yang suami sahnya tidak bisa masuk ke dalam untuk menemani istrinya yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Saka hanya bisa mengacak-acak rambutnya dengan kesal. Tak selang berapa lama, kemudian suster yang tadi keluar lagi. Keluarga pasien Alana, hanya suster itu dengan nada datar yang khas. Saya sus, ada apa? Tanya Saka dengan nada khawatir. Baju pasien yang melekat di badannya saat ini membuatnya terlihat aneh. Belum lagi tangan kirinya yang masih terlihat ada darah yang mengering akibat infus yang dicabutnya dengan paksa tadi. Tapi Saka tidak memperdulikan penampilannya. Tuan, tolong segera mengurus administrasi. Pasien akan segera dipindahkan ke ruang rawat inap. Kata suster itu menginstruksi kepada Saka untuk melakukan pembayaran. Sus, pindahkan istri saya ke kamar VIP yang sekamar dengan saya. Jangan khawatir, nanti saya akan menyuruh asisten saya untuk mengurus administrasi secepatnya. Saka menyadari kalau dirinya baru saja sadar. Ia tidak membawa dompet apalagi ponsel. Lawang dirinya saja tidak memakai pakaian yang layak. Hanya pakaian rumah sakit yang kalau ia buka bisa membuat dirinya telanjang. Baik Tuan, saya sarankan Tuan kembali ke ruangan Anda. Tidak baik pasien berkeliaran seperti ini. Kami akan segera mengurus kepindahan pasien Nona Alana ke ruangan Tuan. Lanjut suster itu sambil beranjak hendak masuk kembali ke ruang gawat darurat. Sus, sebentar, saya mau nanya, gimana dengan kondisi istri saya? Apakah ia sudah melahirkan? Tanya Saka dengan nada khawatir. Ia bingung kok suster tidak mengatakan apa-apa. Untuk lebih jelasnya, Tuan bisa tanyakan kepada dokter yang menangani pasien. Sebentar lagi dokter akan keluar untuk menemui Anda, Tuan. Lanjut suster itu
lanjut suster itu sambil beranjak masuk ke dalam ruang gawat darurat. Benar saja, tak berapa lama seorang dokter wanita parubaya tampak keluar menemui Saka. Keluarga pasien Alana, tanya dokter wanita yang seumuran dengan ibunya itu dengan nada bijaksana banget. Saya suaminya dok. Maaf, dengan ibu dokter siapa? Tanya Saka dengan sopan. Saya dokter Yani. Saya dokter kandungan senior di rumah sakit ini. Saya langsung jelaskan saja ya. Pasien mengalami yang namanya kontraksi Braxton Hicks, yaitu kontraksi palsu yang akan semakin sering dialami oleh pasien yang sudah akan melahirkan. Umumnya kontraksi aktif menjelang persalinan rasanya mulas karena otot-otot di rahim mengencang. Pendarahan yang tadi dialami merupakan bukti bahwa pasien sedang memasuki fase akhir kehamilan. Leher rahimnya menjadi lebih menipis dan rileks. Untuk mempersiapkan proses persalinan, ketika ini terjadi sering ada beberapa cairan atau darah yang keluar dalam jumlah sedikit. Seperti istri Anda tadi. Ini adalah tanda normal persalinan yang akan datang dan dapat terjadi hingga 2 hingga 3 minggu sebelum persalinan dimulai. Atau bahkan mungkin lebih cepat dari itu. Tapi belum ada tanda-tanda pembukaan di jalan lahirnya. Jelas dokter itu kepada Saka yang hanya mengangguk-angguk, tapi sebenarnya nggak terlalu ngerti dengan bahasan dokter yang dijelaskan tadi. Intinya, istrinya masih dalam kondisi normal dan masih belum melahirkan. Rupanya, pasien mengalami tekanan batin yang cukup membuat dirinya semakin stres menjelang melahirkan. Saran saya, pasien bisa bed rest dulu di rumah sakit. Kalau memang tidak memungkinkan untuk di rumah, bisa jadi bed restnya sampai melahirkan. Untuk memantau kondisi pasien dan bayinya saja, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi kami terpaksa menyuntikkan penenang supaya kontraksinya mereda. Dan tolong jangan menstimulasi pasien dengan hal-hal yang membuatnya tambah stres. Lanjut dokter Yani menjelaskan. Baik dok, saya mengerti. Terima kasih sudah membantu istri saya. Untung tadi rekan saya Dr. Indra segera mengantarnya ke UGD untuk melakukan tindakan penyelamatan pertama. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau saja pasien lebih lama diberi tindakannya. Jelasnya lagi. Bab 45. Tertangkap garing. Baik dok, saya mengerti. Terima kasih sudah membantu istri saya. Sekali lagi terima kasih dok. Saya akan kembali ke kamar saya. Maaf penampilan saya yang sangat kacau. Kata Saka tidak menghiraukan ucapan dokter parubaya itu. Saka masih kesal dengan dokter Indra yang dengan seenaknya memeluk-meluk istrinya. Sekalipun ia juga dalam hati terbesit rasa terima kasih karena dokter Indra sudah bergerak cepat membantu Alana supaya bayinya tidak kenapa-kenapa. Saat sampai di ruangannya, Saka langsung mencari di mana ponsel dan dompetnya. Ia mencari di samping nakas ranjang rawat inapnya. Siapa tahu Leo menaruhnya di sana. Tapi Saka tidak menemukan di sana. Ia ingin segera bisa menghubungi Leo supaya bisa segera mengurus urusan administrasi Alana. Ia ingin Alana dan anaknya segera diurus dengan baik oleh rumah sakit. Tok tok tok. Maaf tuan, kami mengantar Nona Alana yang ditaruh di ruangan VIP 3. Kata seorang suster dan seorang perawat laki-laki yang mengantar Alana yang masih tertidur efek dari obat penenang. Oh iya, administrasinya nanti biar diurus oleh asisten saya, sahut Saka dengan nada dingin. Administrasinya sudah diurus tuan, kami hanya melakukan yang diperintahkan saja, sahut suster itu lagi. Siapa yang mengurus? Asisten saya belum saya beritahu tentang ini, tanya Saka dengan nada heran. Kami kurang tahu tuan. Tuan bisa mengecek langsung ke administrasi suster itu lagi.
Saka hanya terdiam. Ia masih kebingungan mencari barang-barang pribadinya. Ditaruh di mana oleh asistennya. Tiba-tiba ia melihat lemari pakaian yang terletak di sudut kamar dekat kamar mandi. Saka langsung mendekati tempat itu dan membukanya. Benar saja, semua barang pribadinya, mulai baju-baju dan peralatan mandi serta semua peralatan pribadi berkelas milik Saka ada di sana, termasuk ponselnya juga. Saka meraih ponselnya yang rupanya selalu di-charge oleh Leo dan mencoba menghubungi Leo, asistennya. Ia menyuruh Leo untuk segera datang dan menyelesaikan administrasi Alana. Saka masih belum menahu tentang masalah Yara yang juga dirawat di rumah sakit yang sama. Lah, kalau tahu apa yang satu ruangan VIP 3 buat Saka, Alana dan Yara. Di lain pihak, Leo langsung bergegas datang ke rumah sakit untuk mengerjakan apa yang dititahkan oleh bos mudanya. Leo senang Saka sudah sadar karena masih banyak sekali pekerjaan kantor yang membutuhkan campur tangan Saka dan juga tanda tangannya. Belum lagi urusan kerjaan yang di Penang yang sedang genting. Tahu sendiri banyak tikus perusahaan yang hendak merogoti perusahaan Saka miliki, yang omsetnya ratusan juta per bulan. Saka kini bisa sepuasnya memandangi Alana yang tampak cantik. Walaupun sedang tertidur, Saka mengelus perut Alana yang masih buncit dan merasakan pergerakan anaknya. Maafkan aku sayang, maafkan aku. Karena sering mengabaikan kalian. Aku janji, aku akan selalu memperhatikan kalian dan Yara, ujar Saka sandu sambil mengecupi tangan Alana yang ia genggam. Ranjang mereka bersisian, tapi Saka sekarang berada di samping ranjang Alana. Alana sayang, aku juga sangat mencintaimu. Meskipun cinta ini tidak sempurna, tapi aku benar-benar akan mati kalau kamu pergi dari sisiku. Kamu, Genta, dan your baby are precious for me. Kamu tahu sayang, saat aku tahu kamu pergi dariku, serasa ada sebagian dari jiwaku yang turut hilang bersamamu. Aku mencintaimu. Maaf, 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 bisik Saka lirih di telinga Alana. Air mata Saka tak dapat terbendung saat ia mengungkapkan rasa yang ada di dalam hatinya. Ia mungkin merasa tidak adil kalau cintanya kepada Yara terkikis. Ia berusaha menutupi dengan mencoba berusaha selalu ada buat Yara. Padahal hatinya sudah terbagi banyak buat Alana. Air mata Saka menetes di jari Alana. Saka tahu berkali-kali ia menyakiti Alana dan Genta. Entah apakah masih bisa dirinya mendapatkan maaf dari Alana dan anaknya. Baby, kamu kenapa? Masih sakit? Tanya Alana. Saat pertama kali sadar yang diingatnya hanya kesehatan Saka. Saka semakin sedih mendengarnya. Ia tidak pernah memberi yang terbaik buat Alana. Padahal Alana tidak pernah menuntut apa-apa. Bahkan uang bulanan yang tiap bulan diberikan Saka juga tidak pernah dipakainya. Apalagi kartu kredit platinum gold sepi tagihan. Ada apa Bi? Kok kamu nangis? Apa anak kita kenapa-kenapa? Ujar Alana sok dan langsung memegang perutnya. Ia mengucap syukur, alhamdulillah, saat perutnya dan anaknya masih bergerak dengan aktif. Anak kita baik-baik saja yang. Aku juga nggak kenapa-kenapa. Maaf kalau aku mengecewakanmu. Aku mengabaikanmu, kamu dan anak-anak kita. Kamu mesti tahu satu hal, kalau aku sangat mencintaimu. Karena itulah aku berusaha ada untuk Yara. Karena aku tidak mau dianggap tidak adil. Tapi keinginan itu malah membuatmu sakit dan merasa terabaikan. Bahkan aku juga mengabaikan anak-anakku. Maaf Lala sayang, maaf. Maka kamu memaafkan aku sayang? Tanya Saka dengan sendu. Ia masih memegang tangan Alana dengan erat, seakan takut kehilangan Alana lagi. Baby, kamu memang harus ada juga buat Yara. Astagfirullah.
Baby, aku lupa bilang Yara juga ada di rumah sakit ini, ya Allah. Aku lupa, kita harus segera menemui Yara, seru Alana panik. Dia ingin melepas infus dan alat-alat yang menempel di tubuhnya dan ingin segera turun dari ranjang. Wow. Alana sayang, sabar. Kamu nggak boleh turun dari ranjang. Dan jangan berani-berani kamu melepas infus itu dari tangan kamu. Aku akan menemui Yara. Kamu tiduran manis saja di sini, perintah Saka sambil memegangi tubuh Alana supaya tidak banyak bergerak, sesuai pesan dari Dokter Yani tadi. Tapi Yara itu mintanya kamu dan aku, rengek Alana. Tidak boleh, aku tidak mengizinkan kamu untuk turun dari ranjang ini. Dokter tadi bilang kamu harus bed rest total, bahkan kamu nggak boleh turun untuk mandi. Nanti kamu akan aku mandikan di atas ranjang saja. Kalau mau buang air kecil atau besar, kamu harus digendong. Aku nggak sakit. Yara membutuhkan kita, rayu Alana lagi. Dia juga ingin melihat kondisi Yara. Aku nggak mau kalau anak kita kenapa-kenapa, sayangku Alana. Tunggu besok, kalau dokter mengizinkan, kamu akan aku bawa melihat Yara. Untuk sekarang, aku bilang tidak. Alana mahenku tercinta, sahut Saka tegas. Ketegasan Saka membuat Alana auto manyun. Bibirnya dibonyongi 5 cm. Dan bukannya marah, Saka malah tersenyum dan langsung mencubit bibir istrinya yang tengah manyun. Alana masih mau usaha untuk merayu Saka. Alana, kamu harus bed rest total. Nanti aku tanyakan dulu sama dokter. Kalau emang boleh, aku juga akan mengizinkan ulang Saka lagi. Saka nampak memencet-mencet ponselnya. Alana keheranan dibuatnya. Nelpon siapa sih, Tanya Alana lirih. Tapi Saka hanya mengkodenya untuk tidak berbicara lebih lanjut. Alana, kamu harus bed rest total. Nanti aku tanyakan dulu sama dokter. Kalau emang boleh, aku juga akan mengizinkan ulang Saka lagi. Leo, kamu tolong ceritakan informasi dokter kandungan yang bernama Dokter Yani. Dia yang tadi memeriksa Alana. Kamu carikan nomor teleponnya yang bisa dihubungi saat darurat. Oh ya, apa kamu sudah membereskan administrasi Alana? Tanya Saka dengan nada dingin. Emang kamu di mana posisinya? Tanya Saka lagi. Siapa yang beresin administrasi istriku? Tanya Saka dengan nada geram. Alana langsung menoleh ke arah Saka yang tampak marah. Wajahnya memerah karena menahan amarahnya. Ia tidak mau Alana menjadi ketakutan karena kemarahannya. Saka mencurigai satu orang yang melakukannya, tapi ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Alana membelai tangan Saka supaya Saka tidak emosi. Saka juga mengerti keinginan Alana. Ia hanya mengangguk dan menepuk-nepuk tangan Alana. Cari tahu sampai dapat. Leo, ada info yang belum kamu sampaikan kepadaku. Tanya Saka dengan nada ketus. Karena Leo belum menyampaikan tentang kondisi Yara. Bukan tentang perusahaan dan urusan kantor, Leo. Suara Saka naik 1 ton lebih tinggi dari yang tadi. Akhirnya kamu ingat. Bagaimana kondisi Yara? Di mana dirawatnya? Tanya Saka lagi sambil memegang tangan Alana dan mengucupinya dengan sayang. Alana hanya memandangi Saka sambil mengelus rambut Saka yang terlihat acak-acakan dengan satu tangannya yang bebas. Baiklah, berarti Yara dalam kondisi stabil. Ruangannya diisolasi kenapa? Tanya Saka. Informasi ini membuat tubuh Alana jadi tampak lebih tegang, dan Saka merasakannya. Ia membalai perut Alana yang buncit untuk menenangkannya. Baiklah, aku mengerti. Kamu jangan pulang, menginaplah di sini. Sewa ruang VIP lainnya. Pantaulah kondisi Yara. Aku harus juga memantau Alana. Ia baru saja keluar dari unit gawat darurat juga. Beritahu ayah dan ibu mengenai ini.
Oh ya, sepertinya mereka belum tahu kalau aku sudah sadar. Biarlah itu menjadi kejutan buat mereka. Kabari saja Alana dan Yara sudah baik-baik saja. Kalau mereka ingin menjenguk, biarlah mereka datang, ujarnya pada Leo sembari langsung menutup teleponnya secara sepihak seperti biasanya. Kamu harus beristirahat sayang, kata Saka kepada Alana yang lemah. Tadi kan udah tidur Bi, kamu panggil ibu dan ayah kemari. Kasihan Genta Bi, dia tadi manggil-manggil kamu supaya bangun. Tapi kamunya nggak bangun-bangun, jelas Alana dengan suara lirih. Saka memeluk Alana yang tidur di ranjang tersendiri. Maafkan hobimu ini ya sayang, aku rindu sama kamu, sama Genta dan sama dedek juga. Jangan pergi lagi. Lala, kamu dulu pernah janji untuk membicarakan semuanya dan tidak main lari begitu saja, bisik Saka dengan lembut di telinga Alana. Ia menaruh kepalanya di ceruk leher Alana. Ia tidak menindih tubuh Alana karena ia juga ingat kalau ada dede di dalam perut buncit. Jadi Saka menaruh beban tubuhnya di tangan kanan dan kirinya. Maaf Bi, aku salah, balas Alana dengan lirih. Ia merasa bersalah karena memang ia pernah mengajukan persyaratan itu kepada Saka. Kalau apapun yang terjadi, mereka akan membicarakannya bersama. Karena Alana pernah trauma ditinggalkan oleh Irfan begitu saja tanpa pesan dan tanpa kata. Langsung diceraikan begitu saja. Saka mencium kening Alana, mencium kedua pipinya dan berakhir dengan mencium bibirnya yang selalu dirindukan oleh Saka. Alana hanya menikmati kasih sayang Saka dan tercurah melalui ciuman yang sangat tiba-tiba. Brak, pintu ruangan rawat inap Saka terbuka. Aduh, maaf, ini adegan 18+. Nih ya, kata ibu yang segera menutup mata Genta yang ada di belakang ibu. Yang ada di belakang ibu Irsana sedang digendong ayah langit. Ibu, kenapa nggak ketuk pintu dulu sih? Seru Saka yang membalikkan badannya menutupi Alana yang tertunduk malu tertangkap kering oleh kedua mertua dan anaknya sedang berciuman. Biasanya tertangkap basah, karena nggak basah jadi namanya tertangkap kering. Kamu itu ya, Saka, ibu buru-buru ke sini begitu keluar dari mall. Untung mall nggak jauh dari sini, cuman mau jenguk Alana yang katanya tadi sempat pendarahan. Ngetaunya kamu yang barusan siuman, bukannya ngabarin orang tua yang khawatir, malah bikin episode baru sama Alana yang habis pendarahan. Runtuk ibu dengan emosi saat melihat anaknya malah santai saja, padahal dirinya dan ayah langit udah berlari-larian, bak atlet lari profesional. Bahkan ayah langit menggendong Genta yang pasti akan kepayahan kalau harus mengikuti langkah-langkah orang dewasa. Mungkin entar malam si ayah bisa encok dadakan karena kebanyakan gendongin Genta. Dedi, teriak Genta berusaha berontak dari gendongan ayah langit dan segera menghampiri dedinya yang sangat ia rindukan. Genta juga heran, kok malah sekarang kebalik, mominya yang sekarang tiduran dan dedinya sekarang menjaga mominya. Hei jagoan Dedi, kamu udah tambah gede dan tampan seperti Dedi ya, sambut Saka sambil mencium anaknya yang lari ke dalam gendongan Saka. Genta rindu banget sama Dedi. Ngasal, sekarang jelaskan apa yang terjadi dengan Alana. Kenapa kok malah sekarang kebalik? Kamu yang jagain Alana. Sudah lelah ya, kemarin tidur terus nggak mau bangun. Sekarang sudah nggak mau tidur lagi, bikin khawatir orang tua saja. Sergah ibu Irsana yang marah karena kelakuan Saka yang menyebabkan Alana sedih. Pasti tadi menyebabkan Alana pendarahan juga Saka. Ibu, aku ini anakmu loh, anak kandung ini. Tapi kemarin si Alana malah ibu sembunyiin, membuat aku sakit. Terus waktu aku sakit, ibu malah masih menyembunyikan Alana. Terus sekarang aku sudah sadar, ya masih saja aku yang dimarahin. Sebenarnya anak kandung ibu itu aku apa Alana sih Bu? Tanya Saka dengan nada heran. Jangan banyak alasan. Sekarang kamu cerita, kenapa Alana kok bisa pendarahan? Gak apa-apa Bu, Alana gak apa-apa, saut Alana sambil menggenggam tangan Saka yang ada di sampingnya. Ia kasihan melihat Saka dimarahi oleh ibu.
"Mami, apa dedek sakit?" tanya Genta yang masih di gendongan Saka. "Iya, dedeknya Genta bakal lahir dalam minggu-minggu ini," jelas Alana dengan nada lembut pada anaknya. Ia mengusap kepala anaknya yang masih setia di dalam gendongan dedinya. "Asik, dedeknya Genta bakal lahir. Genta bisa main sama dedek," kata Genta dengan suara riang. "Benar itu Lana?" tanya ayah dengan nada bahagia. "Iya, katanya dokter tadi dalam 3 sampai 4 minggu lagi Alana akan melahirkan. Mungkin bisa lebih cepat. Doakan saja ya supaya ayah cepat gendong cucu lagi. Dan Genta akan ketemu sama dedeknya," ujar Saka sambil mencubit hidung Genta yang sedang dalam gendongannya.